Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, kembali kita berjumpa lagi dalam suasana yang sangat indah dan berkah ini. Suatu saat ketika saya masih studi di Kanada di McGill dulu, tahun 94. Jadi saya pernah mengikuti suatu seminar. Nah, kebetulan saya waktu itu terlibat. Tiba-tiba ada seorang dari pengamat Indonesia di kampus kami di McGill itu. Wah, Indonesia itu negara berpotensi untuk menjadi negara hebat. Tapi sayangnya tidak terjadi sinergi antara tiga komponen. Saya bingung, apanya yang tidak sinergi? Ya, dia katakan begini, ya pemerintahnya bekerja tanpa melibatkan akademisi. Akademisinya seperti Menara Gading, NGO. NGO itu apa ya? LSM yang katanya bekerja tanpa teori. Waduh, kalau ini disinergikan, pemerintah melibatkan akademisi, perguruan tinggi, kemudian juga NGO, itu luar biasa negara Anda tuh. Saya itu baru sadar apa yang dikatakan oleh para pakar itu baru saja. Masya Allah. Walaupun pada waktu dia contohkan, kami di Kanada katanya tidak perlu ada kanwil. Dulu kan kita masih hampir semua kementerian itu ada kanwilnya di daerah-daerah. Ya, kami tidak perlu kanwil. NGO yang ada di daerah-daerah itu yang kami kasih ke pekerjaan. Jadi mereka bersaing tuh. Jadi kalau menunjuk kanwilnya mengerjakan pekerjaan tunggal di situ, itu bisa di markup, bisa segala macam. Tapi kalau kita serahkan NGO, mereka bersaing untuk memperebutkan mutu yang terbaik, ya, menampilkan mutu yang terbaik. Nah, kemudian akademisi juga bekerja seperti Menara Gading, ya, bekerja asyik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan lingkungannya. Pemerintah pun juga sama, dia percaya diri sehingga tidak melibatkan akademisi dan juga NGO. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, Bapak Presiden Prabowo itu kita lihat luar biasa. Berkali-kali mengundang para rektor, melibatkan para akademisi. Kita lihat di kabinetnya juga ada akademisi, ada praktisi. Nah, ini satu bukti bahwa kita ada sinergi antara pemerintah dan akademisi. Hasil-hasil penelitian kita ada namanya BRIN, itu yang mengkoordinir dunia kampus dengan dunia pemerintahan. Jadi hasil-hasil penelitian yang bernilai tinggi dan mahal itu tetap dimanfaatkan oleh user, dalam ini pemerintah. NGO kita pun juga yang dianggap tadinya bekerja tanpa teori, kalangan pengelola NGO sekarang ini adalah kalangan akademisi. Jadi Indonesia itu mencapai kemajuan jangan-jangan karena kemampuan kita melakukan sinergi dari komponen yang berbeda tadi. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa sinergi antara negara, akademisi, ya, dan masyarakat luas, masyarakat setempat itu sangat penting. Inilah nanti akan melahirkan konsep Islam sejati, ya. Ada ulil amr di situ, dan juga ada ulama di situ, dan ada umat, ada masyarakat di situ. Masing-masing punya potensinya masing-masing. Jika ini disinergikan, maka akan lahir sebuah konsep kepemimpinan, konsep perjalanan ekonomi yang insya Allah akan sangat konstruktif. Kenapa tidak konstruktif? Karena dipikirkan secara mendalam oleh kalangan akademisi, dilakukan secara profesional oleh pemerintah, ramai ada user, dan ada konsepnya yang ditata secara religius. Jadi ada pengakuan dari aspek-aspek moral spiritual. Jadi jika moral spiritual itu ikut terlibat di dalam sebuah program negara yang diteorikan oleh akademisi, maka lahirlah pembangunan itu yang sangat konstruktif hasilnya. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana sinergi antara pemerintah, ya, tokoh agama, dan juga masyarakat terlibat bersama-sama dalam membangun negerinya sendiri, dan dengan demikian kita akan menikmati hasil pembangunan itu. Bukan saja indah dari segi duniawi, tapi insya Allah mudah-mudahan berkah juga nanti untuk akhirat akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh